Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan dan berkah dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Kita hari ini memulai kuliah pertama untuk mata kuliah sumber daya alam, keadilan, dan perdamaian ya. Jadi ini mata kuliah yang tingkat abstraksinya lebih tinggi daripada kuliah-kuliah sebelumnya, dan tentu saja karena Anda sudah di semester 6 gitu ya. Mata kuliah ini boleh dibilang sebagai muara ya, atau ujung dari kuliah-kuliah yang terkait dengan lingkungan dan sumber daya alam, juga populasi tentunya, yang diampu oleh divisi Karep dan merupakan mata kuliah yang menjadi ciri khas dari peminatan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan ya. Anda sudah belajar ekologi manusia dan kependudukan dan pembangunan. Interaksi dua hal ini akan tercermin juga di dalam mata kuliah berikutnya ya, tercermin di dalam kajian agraria. Kalau ini tekanannya kepada aspek tenurial, lalu tercermin pada ekologi pedesaan dan pertanian, kalau ini tekanannya pada bentang alam dan transformasinya. Kemudian juga tercermin di dalam tata kelola dan sistem manajemen ya, baik tata kelolanya terkait dengan sumber daya alam maupun lingkungan hidup, maupun di dalam pengelolaannya, di dalam PKSDA kalau itu bersifat kolaboratif, atau di dalam kajian reforma agraria ya, kalau itu pembaruan tenurial yang bersifat redistributif. Nah, muara dari semua mata kuliah ini adalah sumber daya alam, keadilan, dan perdamaian. Jadi, bagaimana sumber daya alam itu menjadi faktor kunci di dalam menentukan tatanan sosial yang lebih adil, dan dengan demikian nantinya akan menjamin ya perdamaian ya. Itu tentu tujuan idealnya seperti itu, dan itu juga kalau kita ingat konstitusi kita kan juga begitu ya pada dasarnya. Jadi seluruh bumi, ruang angkasa ya, air gitu, dan kekayaan alam yang dikandungnya itu semuanya arahnya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ya. Nah, karena itu bicara mengenai sumber daya alam, keadilan, dan perdamaian ini sebetulnya tidak bisa lepas dari SDGs ya. Jadi di dalam SDGs kalau Anda perhatikan goals-nya ya, dari 1 sampai 17 itu nanti Anda akan temukan ya beberapa goals itu terkait dengan sumber daya alam ya. Dan kemudian tentu ujungnya adalah nomor 16 ya, keadilan, perdamaian, dan institusi yang kuat ya. Jadi kalau tata kelola sumber daya alamnya, redistribusi manfaatnya itu adil, berkelanjutan, maka itu akan mengantarkan kepada perdamaian dan keadilan. Dan dengan sendirinya maka kelembagaan-kelembagaan sosial, ekonomi, dan politik yang berdiri di atasnya itu juga akan kokoh ya, akan kuat. Dan untuk itu semua tentu mengasumsikan adanya partnership ya, adanya kemitraan untuk mencapai semua tujuan-tujuan sebelumnya ya. Jadi kalau Anda lihat nanti di sini di antara 17 tujuan ini nanti akan Anda saksikan, sebetulnya Anda akan lihat banyak di antaranya itu terkait dengan sumber daya alam. Ya, ini kita bisa lihat di sini. Jadi kalau ini kemudian dibedah gitu ya, 17 itu maka 4 di antaranya itu kaitannya dengan sumber daya alam sebetulnya ya. Di sini kita lihat nomor 15 itu kehidupan di atas tanah ya. Jadi biodiversity dan kekayaan alam ya yang ada di atas tanah itu ya, pertanian, kehutanan, perkebunan ya, lalu yang terkandung di dalamnya ada tambang, ada mineral, ada minyak, gas gitu ya. Tentu ini semuanya kaitannya dengan sumber daya alam. Lalu nomor 14 itu adalah kehidupan di bawah air. Ini tentu sumber daya alam yang ada di wilayah perairan ya, baik perairan darat maupun terutama juga perairan laut yang mencakup sebagian besar ya wilayah di bumi kita ini ya. Jadi sangat besar potensinya di situ. Lalu kalau kita lihat juga nomor 6 di sini adalah clean water and sanitation ya. Jadi ini aspek lingkungannya. Ini juga sangat vital bagi kesejahteraan manusia. Kemudian yang berikutnya adalah climate action ya. Jadi ini semua juga sangat penting bagi elemen-elemen yang di atasnya ya. Jadi ini semuanya adalah biosphere ya. Ini menjadi satu landasan di mana tantangan mengelola berbagi manfaat ya, menjamin akses yang adil ya di atas 4 hal ini itu akan menentukan bangunan-bangunan di atasnya. Lalu di atas itu ada society ya, masyarakat.
Jadi sejauh mana berbagai komponen sistem sosial ini terwujud, itu tentu akan sangat ditentukan oleh di bawahnya ya. Dan kemudian terakhir ekonomi ya. Dan kemudian yang menjadi poros 3 lapisan itu adalah partnership ya. Jadi bagaimana dengan partnership itu 3 lapisan ini sebetulnya bisa diwujudkan ya. Dan tentunya ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga kalau Anda turunkan ini semuanya sebetulnya menjadi satu lingkaran yang utuh gitu ya. Yang porosnya adalah kemitraan ya, kerjasama. Nah, jadi sebetulnya Anda sangat spesial sekali ya, karena ketika Anda menekuni tata kelola sumber daya alam dan lingkungan ini sebetulnya Anda fokus kepada biosphere ini ya. Tentunya karena Anda di KPM, sudut pandang di dalam melihat biosphere ini tentu lebih pada sisi sosial ekonomi ya. Sementara kalau dari sisi teknis ya, dari sisi yang lebih bersifat teknologi dan segala macam itu ada di fakultas-fakultas lain ya. Anda sebetulnya fokus di sini juga, tetapi pada aspek sosial, ekonomi, ekologi politiknya dan seterusnya ya. Nah, jadi ini pentingnya ketika kita sampai di ujung muara dari beberapa mata kuliah di peminatan ini, Anda sebetulnya kembali untuk merefleksikan sejauh mana sih sebetulnya sumber daya alam itu punya peran penting di dalam mewujudkan tatanan sosial yang ada di atasnya ini ya, yang pada akhirnya akan menentukan apakah kita sebetulnya sedang membangun sistem sosial, ekonomi, dan politik yang adil, yang dengan demikian akan menjamin perdamaian, ataukah justru pengelolaan komponen-komponen biosphere ini sebetulnya bermasalah ya. Dan kalau itu bermasalah, tentu banyak konsekuensinya. Ada konsekuensi ekonomi, ada konsekuensi politik, ada konsekuensi sosial ya yang nanti akan kita sampaikan ya. Dan itulah mengapa mata kuliah ini diletakkan di level paling akhir dan dengan tingkat abstraksi yang lebih tinggi ya, karena Anda sekarang diminta untuk berefleksi ya setelah Anda mendapat pelajaran Ekoman, PKSDA, Kajak, ya, reforma agraria dan seterusnya ya. Kalau kita kemudian mencoba ya memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan tadi ya, yang terdiri dari 4 komponen biosphere ya, yang paling bawah itu, kita sekarang ini menghadapi fenomena semacam ini ya. Ini ketika kita melihat gambar ini misalnya ya, ini adalah penggurunan ya di Afrika. Jadi dulunya wilayah ini wilayah yang subur, ada danaunya gitu ya, tapi kemudian kering kerontang dan kemudian berubah menjadi gurun ya, karena perubahan iklim dan segala macam. Nah, ini di dalam banyak kasus ya, dan itu terjadi di Afrika, di Timur Tengah, tetapi juga terjadi juga di Indonesia. Kondisi di mana sumber daya alam ini mengalami depletion ya, jadi jasa lingkungannya itu kemudian menyusut dan bahkan kemudian hilang. Itu kemudian menimbulkan isu kelangkaan ya, scarcity, dan itu kemudian juga akhirnya memicu konflik ya. Dan ini fenomena yang akan kita hadapi ya, dan sudah kita hadapi juga di Indonesia ya. Misalnya Anda mungkin belum pernah mendengar bahwa sebetulnya di banyak tempat di Indonesia itu perkelahian antar kampung itu seringkali terjadi karena perebutan air ya, terutama di daerah-daerah yang sangat kekurangan air seperti di NTT dan segala macam gitu ya. Sebetulnya kondisi semacam ini juga terjadi di Indonesia gitu ya. Dan kalau ini kita tidak antisipasi ya, tidak punya langkah-langkah untuk mengatasinya, maka ini akan menjadi sumber konflik ya. Misalnya saja diperkirakan 2050 itu Jawa sudah krisis air ya, sangat parah nanti krisisnya. Dan kalau itu terjadi ya, apa yang kita lihat di gambar ini sesuatu yang kemudian terjadi juga di Indonesia ya, seolah-olah ini jauh gitu ya di Afrika, tapi sebetulnya ini juga bisa terjadi di tempat kita. Nah, tetapi bukan saja depletion ya atau scarcity ya, tetapi juga faktor kekayaan sumber daya alam itu juga bisa menjadi konflik ya. Nah, ini contoh di Kongo, Democratic Republic of Congo ya. Ini pertambangan emas tradisional ya, dan sangat kaya cadangan emas di sana. Dan karena emas ini mudah sekali dieksploitasi, bahkan dengan teknologi yang sangat sederhana. Anda lihat di sini cukup dengan alat yang sangat sederhana ya untuk mengambilnya. Tetapi dengan kondisi semacam itu, kondisi di mana kekayaan alam sangat melimpah ya, cadangan emasnya banyak dan bisa diambil dengan sangat mudah ya,
istilahnya nanti Anda akan belajar ini sebagai lootable resources, jadi resource yang mudah diambil. Nah, ini menjadi sumber konflik ya, karena semua orang berebut ya. Dan kemudian karena keuntungan yang diperoleh dari tambang emas ini sangat melimpah, maka orang yang berebut tambang ini bisa mempersenjatai diri ya. Mereka punya kapling-kapling tambang, saling berebut. Mereka bisa membeli senjata senjata modern ya, senapan mesin yang modern untuk mempersenjatai diri, merebut kompleks tambang pihak lain dan segala macam. Jadi di sini Anda bisa melihat bahwa faktor sumber daya alam itu juga bisa menjadi pemicu konflik ya. Jadi bukan hanya kelangkaannya seperti yang gambar di sebelumnya, tetapi sebaliknya juga kelimpahannya itu juga bisa menjadi sumber konflik. Ini sekedar foto-foto sebelum kita nanti menjelaskan kuliah kita ya. Nah, ini contoh lain ya. Di Uzbekistan ini, kalau Anda lihat gambar ini ternyuh sekali ya. Jadi sebelumnya ini danau gitu ya, dan ini adalah kapal-kapal nelayan ya sebelumnya yang biasa digunakan untuk mencari ikan di danau ini. Tetapi sekarang Anda lihat di sini sama sekali sudah kering kerontang dan ini sudah menjadi seperti monumen ya perahunya ini. Dan ini ternyata punya dimensi lintas negara ya di Uzbekistan ini, karena hulu sungai dari danau ini berasal dari negara tetangganya ya. Jadi ini selain tadi menimbulkan kompetisi, scarcity, menimbulkan kompetisi di dalam mengakses itu, tetapi juga ini ternyata punya dimensi interstate ya, punya dimensi geopolitik juga ya. Jadi dimensi konfliknya juga ternyata cukup luas ya. Ini sekedar contoh yang lain. Anda lihat di sini Dhaka ya, Bangladesh, ini negara yang sering sekali banjir karena wilayahnya memang di muara gitu ya. Dan banyak sekali terkena badai gitu ya, sehingga sering kali banjir. Tetapi seiring dengan perubahan iklim, maka kondisi banjir ini semakin lama semakin parah ya. Ini juga menimbulkan konflik ya, karena sebagian dari orang Bangladesh akan kemudian melakukan migrasi ke negara-negara tetangga, termasuk ke India dan sebagian ke Myanmar. Lalu di tempat yang baru terjadi gesekan juga karena di sana memperebutkan sumber daya alam di wilayah yang baru itu. Lalu ada perbedaan kewarganegaraan, perbedaan etnis, perbedaan agama gitu ya. Jadi Anda melihat di sini bagaimana faktor sumber daya alam itu, perubahan sumber daya alam itu, environmental changes karena adanya perubahan iklim itu memicu migrasi ya, dan kemudian migrasi itu memicu konflik ya. Jadi nanti Anda juga akan belajar mengenai hal ini. Jadi bagaimana kaitan berantai ya antara faktor lingkungan dengan faktor kependudukan, demografi, dan kemudian itu juga akhirnya menimbulkan konflik. Nah, ini saya tidak tahu Anda sudah lahir atau belum nih, tahun 91. Ini perang Teluk yang pertama ketika Irak menyerbu Kuwait ya untuk memperebutkan cadangan minyak yang ada di sana. Mereka berdalih bahwa sebetulnya Kuwait itu dulunya bagian dari wilayah Irak, tetapi era pasca kolonial kemudian Inggris membagi-bagi negara itu dengan batas wilayah negara yang seringkali menjadi bom waktu ya. Jadi Inggris selalu menimbulkan bom waktu di banyak tempat ya di bekas jajahannya ya, antara Irak dengan Kuwait ya, kemudian India dengan Pakistan ya, di Kashmir itu dan segala macam. Nah, ini juga begitu ya. Jadi faktor kekayaan sumber daya alam itu juga kemudian memicu konflik regional ya. Dan kemudian ketika tentara Irak diserbu oleh Amerika ya untuk memulihkan kedaulatan Kuwait, lalu Irak membakar ladang-ladang minyak ya sebagai strategi perang ya. Jadi di sini Anda melihat bagaimana sumber daya alam menjadi faktor pemicu konflik ya. Jadi konflik itu sendiri dipicu oleh minyak, tetapi kemudian ketika konflik itu sendiri sudah berlangsung, sumber daya alam itu sendiri bisa menjadi senjata perang ya. Jadi untuk menghalau musuh ya, untuk strategi bumi hangus dan segala macam, ini yang terjadi. Mungkin Anda juga ingat misalnya Perang Vietnam ya, di mana tentara Amerika untuk mengalahkan ya gerilyawan Viet Cong ya yang melakukan gerilya di hutan-hutan itu,
lalu mereka menyemprot ya hutan-hutan itu dengan bahan kimia, apa itu saya lupa namanya itu ya, yang itu konsekuensi ekologisnya itu masih bisa dirasakan sampai sekarang ya. Jadi hutan-hutan yang dulunya disemprot oleh bahan kimia itu rusak parah ya, dan kemudian sampai sekarang juga tidak bisa pulih seperti kondisi sebelumnya. Jadi di sini Anda melihat bagaimana lingkungan itu sendiri terdampak oleh perang. Lingkungan juga bisa menjadi bagian dari strategi perang ya. Jadi di sini kita menyaksikan pada satu sisi lingkungan punya peran penting di dalam menjamin kehidupan sosial dan ekonomi manusia ya, umat manusia seperti Anda lihat di SDGs itu. Tetapi pada kenyataannya seperti inilah yang kita lihat. Nah, kalau contoh-contoh tadi banyak dari negara lain, Anda juga tidak boleh lupa bahwa hal yang sama juga sebetulnya sudah terjadi di Indonesia ya. Misalnya Anda lihat di sini, ini mungkin sebagian Anda juga sudah menyaksikan film-filmnya bagaimana Banda Aceh ya, dan wilayah-wilayah lain di Provinsi Aceh terkena tsunami pada tahun 2004 ya, dan kemudian dampaknya sangat parah ya. Tetapi pada saat yang sama skala bencana itu sendiri menjadi katalisator untuk perdamaian ya. Jadi kalau Anda ingat bahwa Aceh bukan saja terkenal karena tsunami-nya, tetapi juga jauh sebelum itu sudah menjadi daerah konflik ya, yang menahun ya dari satu dekade ke dekade berikutnya ya. Mulai dari konflik DITI di era 50-an, lalu konflik GAM ya mulai tahun 75, 76 sampai baru selesai tahun 2005 ya. Dan Anda tahu bahwa konflik di Aceh itu salah satu pemicunya juga karena sumber daya alam ya. Bagaimana kekayaan minyak dan gas ya yang ada di Aceh itu diambil oleh pemerintah pusat, tetapi kemudian yang kembali lagi ke Aceh itu sangat kecil ya, sangat kecil. Meskipun dengan kekayaan minyak dari Aceh itu kemudian pemerintah bisa membangun SD Inpres, infrastruktur pedesaan dan segala macam di seluruh Indonesia ya, tetapi bagi orang Aceh tentu saja itu dirasakan tidak adil ya, dan itulah salah satu yang kemudian memicu konflik ya. Dan konflik itu berlarut-larut ya, kemudian mencapai puncaknya ketika Orde Baru tumbang. Dan ketika tsunami ini terjadi ya, semua pihak merasa sudah pada kondisi deadlock gitu ya. Konfliknya ini nggak menang tapi juga nggak kalah ya. Pemerintah nggak bisa sepenuhnya mengalahkan GAM. GAM-nya juga sudah nggak berkutik lagi, sudah di hutan-hutan rimba gitu ya. Tidak bisa lagi di hutan-hutan yang di pinggiran gitu ya. Jadi sudah semacam deadlock begitu, lalu tsunami ini menjadi katalisator ya, terjadinya proses perdamaian ya, sehingga 2004 tsunami Desember ya, lalu Januari itu ada putaran perdamaian di Helsinki, Januari sampai Juli, lalu Agustus penandatanganan perdamaian, dan akhirnya perdamaian bisa dihadirkan di Aceh. Jadi di sini juga Anda melihat bagaimana faktor sumber daya alam itu memicu konflik, tetapi sekaligus juga kondisi sumber daya alam yang rusak parah dan adanya panggilan untuk kemanusiaan itu kemudian dirasakan semua pihak, dan itu akhirnya kemudian menjadi katalisator tercapainya perdamaian ya. Nah, jadi apa yang bisa kita lihat dari gambar-gambar di atas itu adalah bagaimana faktor sumber daya alam itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Dia menjadi elemen paling bawah biosphere itu ya di dalam SDGs. Tetapi ternyata dia bisa memicu konflik gitu ya. Namun pada saat yang sama juga dia bisa menjadi katalisator perdamaian. Nah, bagaimana kemudian pertanyaannya adalah memahami kondisi-kondisi macam apa yang membuat sumber daya alam itu menjadi pemicu konflik. Ya. Dengan memahami itu tentu kita kemudian bisa mengantisipasi supaya itu tidak terjadi. Dan kemudian dari situ juga bagaimana sumber daya alam itu menjamin perdamaian. Ya. Ini kemudian sekilas ya dari refleksi foto-foto yang ada sebelumnya itu, kemudian kita bisa melihat di sini bagaimana kaitan yang sangat erat antara lingkungan dengan keamanan manusia itu ya. Jadi ini nanti akan kita bahas di kuliah minggu berikutnya, tetapi sekilas saya ingin menyampaikan bahwa human security itu kemudian dipahami punya banyak dimensi ya. Jadi perdamaian ya, atau dengan konsep lain di sini disebut sebagai human security itu punya banyak komponen ya. Ada keamanan dari sisi personal, jadi bagaimana kita sebagai individu, sebagai person itu bebas dari rasa takut, itu
human security. Lalu juga ada dimensi community security, jadi security pada level komunitas. Kemudian ada health security. Nah, misalnya sekarang ini kita sedang mengalami pandemi ya. Nah, ini kan sebetulnya kita insecure ya dari sisi health ya. Lalu tentu saja ada economic security ya. Ketika ada pandemi seperti ini tentu security dari sisi ekonomi kita terancam ya. Orang tua kita mengalami kesulitan ekonomi, ada economic shock ya karena adanya pandemi itu. Lalu ada political security ya, jadi bagaimana secara politik itu juga harus ada security ya, karena itu harus ada demokrasi, harus ada proses akuntabilitas publik supaya tidak terjadi gejolak politik, tidak terjadi keresahan massa gitu ya, sehingga aspek security secara politik itu menjadi penting. Dan kemudian yang tidak kalah penting juga adalah food security. Nah, kalau Anda lihat semua komponen human security ini, lingkungan punya sumbangan yang sangat besar ya di dalam menentukan berbagai aspek dari human security yang lain ya. Lingkungan dengan berbagai fungsinya yang ada di sini ya. Jadi bagaimana lingkungan itu menyediakan sumber daya alam ya, baik yang sifatnya renewable ya, terbarukan atau yang tidak terbarukan ya. Yang terbarukan misalnya produksi pertanian ya, hutan, kayu dan segala macam. Yang non-renewable seperti kandungan mineral ya, batu bara, tambang emas dan segala macam, minyak dan gas gitu ya. Kemudian lingkungan juga mengabsorb limbah ya. Kemudian lingkungan juga mensustain kehidupan kita, kehidupan seluruh penghuni bumi ini. Karena dia menyediakan keragaman genetik, keragaman hayati gitu ya, yang itu sangat berguna untuk semua penduduk bumi. Kemudian tentu saja lingkungan menyediakan jasa estetik ya, pemandangan, tentang alam, dan segala macam. Nah, kesemua fungsi lingkungan ini sebetulnya berkontribusi penting di dalam berbagai hal ini. Ya. Lingkungan sangat penting artinya bagi food security, akses terhadap air bersih, terhadap sumber-sumber kesejahteraan yang terkait dengan SDA itu juga sangat penting bagi kehidupan personal ya, komunitas, ekonomi ya, dan segala macam. Dan sekarang kita juga melihat bagaimana lingkungan yang mengalami kerusakan ya, dia terbongkar habis ya. Dulunya virus-virus itu tertimbun di dalam hutan ya, di gua-guanya kelelawar atau di hewan-hewan liar ya di alam. Ketika hutannya ditebang ya, maka virus itu bisa berbahaya, manusia bisa terpapar ya. Mungkin virus-virus itu tertimbun di lapisan es gitu ya, yang itu berasal dari sekian ribu tahun yang lalu, tetapi ketika esnya mencair mungkin virus itu terlepas dan bisa membahayakan manusia ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana seluruh aspek human security ini saling berkaitan satu sama lain, tetapi pada saat yang sama di sini kita juga melihat bagaimana lingkungan itu punya peran yang sangat penting. Dan kalau kita tidak beres ya di dalam menangani ini, maka kita tidak secure ya dari sisi food, dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi health, dari sisi community, dari sisi personal, atau dengan kata lain ada ketidakadilan di situ, ada problem di situ, dan artinya di situ terjadi konflik ya, perdamaian menjadi jauh dari harapan gitu ya. Dengan pemahaman seperti itulah maka kuliah ini sebetulnya menjadikan sumber daya alam itu sebagai faktor penentu ya. Jadi di sini sumber daya alamnya menjadi variabel independen dan kemudian bagaimana dia punya peran penting di dalam menentukan kondisi human security atau human insecurity, menentukan keamanan atau ketidakamanan manusia ya. Jadi kalau tata kelolanya tidak baik, kalau di situ ada ketidakadilan gitu ya, pasti di situ akan menimbulkan human insecurity. Tetapi kalau sumber daya alamnya terkelola baik ya, ada akses yang adil ya, manfaatnya terdistribusi secara merata gitu, tentu akan menjadi landasan bagi human security. Nah, karena itulah sebagai faktor, sebagai variabel independen ini kita ingin melihat dalam kondisi apa sumber daya alam itu kemudian berubah menjadi kutukan ketika dia menjadi penyebab human insecurity. Jadi istilahnya apa? Resource curse ya. Dan dalam kondisi apa dia menjadi sumber berkah atau blessing ya. Jadi
Kalau kita bisa mengenali itu, tentunya kalau itu sudah terlanjur terjadi, maka kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Dan kalau itu belum terjadi, maka kita bisa tahu bagaimana cara mengantisipasinya. Ya. Kita tahu bagaimana kemudian kita menjalankan pembangunan, menjalankan sistem produksi, itu yang tidak akan kemudian menimbulkan kondisi yang membuat sumber daya menjadi kutukan itu. Nah, lalu selain membahas istilahnya di sini adalah sumber daya alam sebagai faktor resiko, ya, risk factor, ya, jadi dia menjadi faktor resiko bagi konflik, faktor resiko bagi kemiskinan, bagi terjadinya keresahan sosial, ya, itu semua adalah kutukan. Tetapi selain itu, kita juga akan membahas bagaimana faktor sumber daya alam itu juga bisa menjadi sumber berkah. Jadi bagaimana justru dengan mengadres isu lingkungan itu maka konflik bisa diselesaikan. Seperti di Aceh misalnya, nanti kita akan diskusi bagaimana salah satu komponen penting di dalam penyelesaian konflik di Aceh adalah penyelesaian masalah-masalah lingkungan, masalah-masalah sumber daya alam. Jadi ketidakadilan bagi hasil pusat daerah bisa diselesaikan, lalu manfaat dari sumber daya alam itu bisa dirasakan oleh orang Aceh dan segala macam itu. Nah, ketika itu sudah disepakati, maka itu kemudian konfliknya bisa diselesaikan. Ya. Salah satu komponennya itu, tentu ada komponen lain. Jadi bagaimana kemudian juga sumber daya alam ini bisa menjadi faktor peluang. Ya. Selain menjadi faktor resiko, dia juga bisa menjadi faktor peluang untuk mencegah atau menyelesaikan konflik, untuk menciptakan perdamaian, dan pada akhirnya untuk pembangunan berkelanjutan, ya, seperti cita-cita SDGs itu. Nah, kemudian tentu saja kita tidak hanya berkutat pada aspek yang sangat teoritis, ya, tetapi di dalam mempelajari dua hal ini, apakah kutukan atau berkah ini kita refleksikan dengan mengacu kepada kasus-kasus yang ada, ya, baik dari mancanegara maupun dari kasus-kasus menonjol di tanah air, ya. Nanti Anda akan banyak melihat film, nanti Mas Helmi akan memandu Anda di sesi praktikum untuk melihat film-film dari Afrika, dari Amerika Latin, ya, dari Asia, ya, juga tentunya dari negeri kita sendiri, ya. Kita juga akan menghadirkan beberapa kuliah tamu, baik untuk sesi kuliah maupun sesi praktikum, ya. Nanti akan dijelaskan, ya. Nah, kemudian mata kuliah ini akan diberikan metode tatap muka secara daring, baik untuk sesi kuliah maupun praktikumnya. Lalu sesuai dengan level Anda, ya, tentu Anda diharapkan melakukan pembelajaran mandiri melalui problem-based and solution-oriented learning. Jadi nanti ada satu kasus yang kemudian akan menjadi fokus Anda, lalu kasus itu dibedah dengan menggunakan kerangka teori, penjelasan, maupun pembelajaran, ya, dari tempat lain, dan kemudian kira-kira solusinya seperti apa. Nanti akan dijelaskan pada sesi praktikum bahwa di akhir perkuliahan diharapkan nanti Anda akan menghasilkan policy brief yang singkat, ya, yang di situ Anda bisa fokus kepada satu isu tertentu, ya, dan kemudian bagaimana penyelesaian. Ini alur perkuliahan, jadi di sini Anda bisa lihat bagaimana lingkungan itu dalam kondisi dia tidak dikelola dengan baik, dia kemudian bisa menjadi bahaya laten, ya, bahaya laten. Ya. Artinya dia menjadi potensi resiko, ya, potensi resiko. Dia belum muncul sebagai resiko, tetapi dia menjadi potensi. Artinya dia laten, dan kemudian ketika itu berlanjut tidak ada penyelesaian. Ketika muncul benih-benih masalah tidak segera diselesaikan, maka yang sifatnya laten itu kemudian mencuat, ya, dan dia kemudian meledak, ya, eruption, sehingga di situ sumber daya alam kemudian memicu, ya, konflik, ya. Jadi di sini adalah fase pertama di mana lingkungan itu adalah penyebab dari konflik. Ya. Lalu kemudian ketika sudah meledak tidak kunjung diselesaikan juga, dia kemudian mengalami eskalasi, ya, dan dalam dinamika konflik yang terjadi ini, lingkungan bisa menjadi sangat terdampak karena adanya gejolak kekerasan, ya, gejolak perang bahkan, ya. Jadi di sini
lingkungan bisa menjadi penyebab, pemicu, tetapi pada saat yang sama ketika ini sudah berkembang, lingkungan juga bisa terdampak oleh konflik ya. Misalnya tadi saya menyampaikan contoh di Vietnam gitu ya, di Irak ya, ketika terjadi perang Teluk pertama ya di Kuwait gitu ya. Nah, kemudian ini bisa sampai kepada puncak konflik dan kemudian di sini berarti level kekerasannya sudah sampai pada level yang tertinggi dan kemudian ada situasi jalan buntu ya, deadlock ya, stalemate ya. Dan barulah pada situasi semacam itu pihak-pihak yang berkonflik kemudian merasa tidak ada gunanya untuk berlarut-larut di dalam konflik dan akhirnya mereka berusaha untuk mencari pemecahan ya. Ya ini terjadi di Aceh, di Poso ya, di tempat-tempat lain ya, di Ambon ya. Ada situasi ketika kemudian sampai pada titik ini dan kemudian akhirnya semua pihak merasa ya ini konflik tidak bisa diterus-teruskan ya, kecuali kalau kita semua ingin binasa gitu ya, sehingga kemudian terjadi deeskalasi. Nah, tantangannya kemudian adalah kalau konfliknya itu salah satu elemen pemicunya adalah sumber daya alam. Tentu sumber daya alam bukan satu-satunya elemen ya. Di dalam konflik Poso, di situ ada elemen komunal ya, sektarian ya, keagamaan ya. Di dalam konflik Sampit itu ada elemen etnik ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga ada elemen sumber daya alamnya ya, apalagi untuk kasus di Aceh ya. Sekarang di Papua ya. Itu kan kita mengalami begitu. Maka kalau salah satu elemen penyebab konflik adalah sumber daya alam, konsekuensinya upaya penyelesaian konflik juga harus menyertakan faktor sumber daya alam. Kalau tidak, maka penyelesaian konfliknya semu sebetulnya ya, semu ya. Dan kalau itu bersifat semu, maka kemudian bisa menimbulkan potensi konflik baru dan kemudian berulang lagi. Gitu. Jadi ada siklus kekerasan. Ya. Nah, sehingga tantangannya adalah kemudian bagaimana lingkungan, ya, masalah lingkungan itu dijadikan sebagai salah satu elemen untuk resolusi konflik. Ya. Tentu pertama-tama dengan melakukan deeskalasi, dan kemudian dia menjadi bagian dari strategi peacemaking. Ya. Lingkungan menjadi bagian dari strategi perdamaian. Dan kemudian dengan begitu maka ada settlement, ya, ada penyelesaian konflik. Tetapi kalau lingkungan ini dia menjadi salah satu pemicu konflik, tetapi dia tidak menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik, maka bisa berulang ya. Jadi dia bisa berulang lagi. Karena kemudian timbul keresahan baru dan berulang. Nah, jadi tantangannya bagaimana menjadikan lingkungan sebagai strategi perdamaian dan pada akhirnya juga lingkungan menjadi bagian penting di dalam pembangunan pasca konflik ya, post conflict reconstruction ya. Jadi di sini ada peace consolidation, ada pembangunan pasca konflik dan di situ lingkungan menjadi penting juga. Jadi dengan alur semacam inilah maka kuliah kita itu juga akan disusun. Jadi pertama-tama tentu ada pengantar ya, ini ada 2 kali tatap muka sekarang dan minggu depan. Kemudian ada 2 blok berikutnya. Di sini sebetulnya membicarakan bagaimana lingkungan itu menjadi pemicu dari konflik, yang nomor 2 ini ya. Jadi bagaimana sih kok faktor lingkungan dan sumber daya alam itu bisa menjadi pemicu konflik? Nah, ini ada 3 tatap muka ya. Pertama bisa jadi karena adanya kelangkaan, scarcity. Lalu di situ ada kombinasi antara scarcity dengan tekanan populasi dan kemudian migrasi ya, yang kemudian akhirnya menjadi sumber bagi human insecurity. Yang tadi saya contohkan dengan kasus di Bangladesh yang kemudian kondisi banjir di sana memicu migrasi dan kemudian memicu konflik ya. Lalu kemudian ada perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu tadi ada contoh danau yang kering ya. Lalu ada contoh penggurunan ya di Afrika, itu karena perubahan iklim dan itu juga punya dampak terhadap human insecurity ya. Yang human insecurity ini pada tingkat tertentu meletup sebagai konflik dengan skala besar ya, bahkan kemudian terjadi civil war ya, perang ya. Seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga, kondisi ketiga di mana sumber daya alam dan lingkungan bisa menjadi faktor resiko adalah ketika kelimpahan sumber daya alam itu juga menjadi sumber konflik ya, seperti tadi saya contohkan di Kongo yang konflik terkait tambang emas gitu ya, lalu juga Aceh juga begitu, mungkin juga nanti kita akan belajar juga mengenai Papua, sebagian
masalah di Papua juga sebetulnya karena kelimpahan sumber daya alam yang ada di sana. Nah, kemudian seperti tadi saya sampaikan, ketika konflik sudah berlangsung, lingkungan itu sendiri juga terdampak oleh konflik. Dan ketika lingkungan terdampak oleh konflik, maka dia juga menimbulkan dampak negatif pada human security ya. Jadi misalnya sampai sekarang dampak dari perang di Vietnam itu masih dirasakan ya terhadap kondisi lingkungan maupun kondisi kehidupan manusia yang ada di sana ya. Nanti juga di praktikum bahkan Anda akan diajak melihat dampak dari Perang Dunia Pertama ya di Prancis ya. Jadi ada satu desa di mana itu dibombardir waktu Perang Dunia Pertama dan dampaknya masih secara lingkungan masih dirasakan sampai sekarang. Jadi itu jangka panjang seperti itu ternyata dampaknya. Nah, dua blok kuliah ini, dua segmen ini sebetulnya bicara sampai pada sini ya. Lalu kemudian bagian berikutnya adalah peran sumber daya alam dan lingkungan di dalam mewujudkan human security. Jadi ini sudah dari 2 ke 3 ya, dan keempat ya, bahkan keempat ya. Jadi di situ bagaimana konflik diselesaikan, salah satunya dengan menciptakan kontrak baru terkait dengan sumber daya alam. Lalu bagaimana juga perdamaian dikonsolidasikan melalui pembangunan pasca konflik. Itu di situ sudah sampai pada 3 ya, sampai 3. Jadi bagaimana post conflict reconstruction itu juga harus melibatkan aspek lingkungan. Jadi kalau dulu lingkungan menjadi sumber pertikaian, sekarang lingkungan harus menjadi sumber kerjasama, kurang lebih seperti itu. Dan terakhir adalah ketika kita bicara kemudian pembangunan berkelanjutan. Jadi pembangunan berkelanjutan itu seharusnya kemudian bisa mengantisipasi jangan sampai sumber daya alam justru memicu konflik. Nah, ini di sini sebenarnya sudah bicara mengenai lingkungan sebagai konflik prevention tool ya. Jadi bagaimana lingkungan harus disertakan di dalam pertimbangan-pertimbangan pembangunan sehingga konflik bisa dicegah ya. Pembangunan berkelanjutan harus sensitif terhadap konflik. Pembangunan berkelanjutan harus mempedulikan isu keadilan lingkungan ya, keadilan agraria, keadilan iklim dan seterusnya. Jadi ini satu siklus ini ya sudah dijelaskan di dalam kuliah dari 1, 2, 3 dan 4 blok ini. Kemudian setelah UTS, Anda kemudian diajak untuk merefleksikan semuanya ini untuk kasus-kasus di Indonesia ya. Jadi kalau sebelumnya ini lebih bersifat teoritis, maka ini adalah kasus-kasus empirisnya di Indonesia ya. Jadi mulai dari kasus konflik komunal di Ambon dan Poso dan bagaimana kita ingin mendalami sebetulnya di balik konflik yang dianggap konflik agama itu ada nggak faktor SDA yang terlibat di dalamnya gitu ya, dan apakah kemudian penyelesaian konflik melibatkan faktor sumber daya alam atau tidak gitu ya. Itu jadi konflik komunal, konflik yang sifatnya horizontal ya, karena di situ ada sentimen komunal yang terlibat gitu ya. Nah, 2 konflik berikutnya ini konflik yang sifatnya lebih vertikal ya. Jadi ini di Aceh ada gerakan etnonasionalisme ya untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh pada waktu itu. Saya berharap peserta kuliah ini ada yang dari Aceh nih supaya nanti bisa banyak bercerita ya ketika kita sampai pada topik ini. Lalu berikutnya kemudian kita juga belajar dari kasus konflik di Papua ya dan upaya penyelesaiannya ya. Kalau di Aceh ini sudah tuntas sebetulnya ya penyelesaiannya. Nah, yang di Aceh ini sampai sekarang sebetulnya masih penuh dengan gejolak ya, meskipun tidak dalam skala seperti di Aceh pada waktu itu. Nah, semuanya ini kemudian mengantarkan pada bagaimana kita menuju pembangunan berkelanjutan yang sensitif konflik dan menjamin human security ya. Jadi inilah tujuan semua perkuliahan dari PB 1 sampai PB 13 itu muaranya di PB 14 ini adalah bagaimana pembangunan berkelanjutan yang sensitif konflik ya dan menjamin human security. Ini boleh dibilang ini sebetulnya SDGs nomor 16 ya. Nomor 16 justru di sinilah ini ya, SDGs nomor 16 ada di sini gitu ya. Ya, ini capaian pembelajaran. Jadi dengan alur kuliah tadi diharapkan ketika Anda mengikuti kuliah ini kemudian Anda bisa menjelaskan dan menganalisis
hubungan antara faktor SDA dalam ragam karakteristiknya ya. Jadi SDA ini punya beragam karakteristik. Tadi saya sudah jelaskan ada kondisi scarcity, depletion, abundance ya, itu ya. Lalu bagaimana kaitan itu dengan berbagai dimensi human security atau human insecurity. Tadi ada food security, ada political security, economic security, dan seterusnya ya. Jadi kalau Anda kemudian mengikuti kuliah ini, maka Anda harus paham hubungan itu ya. Dan kalau Anda paham hubungan itu, tentu harapannya kan memastikan bagaimana sumber daya alam itu bisa berkontribusi positif terhadap human security ya, bukan justru memicu human insecurity. Nah, kemudian Anda juga diharapkan mampu secara empiris mendiagnosis dan menganalisis peran SDA dalam mempengaruhi kondisi human security atau insecurity ya. Jadi baik dalam itu berperan sebagai risk factor ya, dia menjadi curse, atau dia menjadi faktor peluang atau sumber berkah. Jadi Anda harus tahu itu ya, supaya bisa memastikan sumber daya alam bisa mewujudkan human security. Nah, dengan dua pemahaman itu, maka prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang sensitif konflik dan berkeadilan itu diharapkan bisa Anda internalisasi, ya, Anda pahami dan Anda internalisasi, sehingga dengan demikian ketika Anda berkiprah nanti di berbagai peran ya, dan sesuai dengan peminatan Anda di tata kelola sumber daya alam dan lingkungan ini, Anda harus bisa memastikan bahwa penata kelolaan sumber daya alam dan lingkungan itu harus menjadi sumber human security ya. Nah, itu kemudian diterjemahkan di dalam entah kajian kalau Anda sebagai peneliti atau sebagai dosen gitu ya, atau perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kalau Anda menjadi pegawai pemerintah, pejabat, atau Anda berperan di sektor bisnis swasta misalnya ya. Anda harus memastikan bahwa operasi bisnisnya justru tidak menjadikan sumber daya alam itu menjadi sumber resiko ya, tetapi sebaliknya dia menjadi sumber peluang ya, menjadi berkah ya, bukan kutukan. Hari ini kita mulai dengan pengantar. Kilas sudah dijelaskan mengenai kaitan sumber daya alam, keadilan, dan perdamaian dari perspektif human security ya. Jadi itu nanti minggu depan kita akan dalami lebih lanjut. Nah, jadi di dalam perkuliahan minggu depan beberapa konsep kunci akan disampaikan. Apa itu human security? Apa beda human security dengan wacana dan kebijakan security sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya kalau bicara security itu pasti tekanannya pada national security ya. Jadi keamanan negara kita gitu ya, keamanan negara. Jadi fokusnya kepada negara. Dan kalau bicara keamanan negara maka seolah-olah ancamannya dari luar ya, dari negara luar ya, seperti itu. Tetapi sejak era 90-an terjadi pergeseran kepada human security. Nah, ini yang kemudian dijelaskan di kuliah kedua nanti. Lalu tadi sudah disinggung juga sebetulnya secara sekilas apa itu fungsi sumber daya alam dan lingkungan ya, dan apa kontribusinya pada perwujudan human security. Ini kita akan diskusikan lebih lanjut minggu depan. Apa sebetulnya sumber daya alam itu dari sisi karakteristiknya ya. Tentu karakteristik SDA di kuliah ini akan berbeda dengan diskusi mengenai karakteristik SDA kalau kita bicara mengenai tata kelola SDA maupun PKSDA ya. Di sana kan isu yang lebih banyak dibahas adalah soal common pool resources, lalu teori mengenai property dan segala macam itu ya kalau di sana. Nah, tetapi kalau di sini karakteristiknya kita lihat dari sisi bagaimana kelangkaannya, bagaimana kemerosotannya karena terjadinya perubahan iklim, atau bagaimana dia kondisinya melimpah gitu ya, seperti itu, dan bagaimana kondisi-kondisi semacam ini berkontribusi pada human security atau sebaliknya human insecurity. Lalu minggu depan kita juga akan membahas bagaimana sih kerangka konseptual untuk memahami hubungan faktor SDA dengan konflik dan perdamaian. Tadi siklusnya sudah kita jelaskan ya tadi ya. Mulai dari dia menjadi pemicu, dia menjadi faktor yang menyebabkan konflik, dia menjadi kondisi yang terdampak oleh konflik, dia menjadi faktor peluang untuk menyelesaikan konflik, dia menjadi faktor
peluang untuk memantapkan perdamaian dan pembangunan pasca konflik. Jadi siklusnya semacam itu, tetapi nanti akan kita diskusikan secara lebih rinci di minggu depan ya. Nah, kemudian ini blok kedua ya. Kalau blok satunya itu pengantar. Nah, blok keduanya itu adalah sumber daya alam sebagai faktor resiko ya. Di sini ada beberapa PB untuk membahas blok ini sebagai faktor resiko ini. Pertama adalah kondisi kelangkaan ya. Kelangkaan, tekanan populasi dan migrasi. Ini minggu ketiga ya. Minggu ketiga akan disampaikan oleh Bu Ekawati ya. Nanti Anda akan berkenalan dengan beberapa teori seperti ini. Kemudian faktor resiko yang kedua adalah perubahan iklim ya. Dan bagaimana perubahan iklim ini menghasilkan berbagai dampak, yang dampak itu menjadi sumber human insecurity ya. Terjadi penggurunan, terjadi banjir rob ya di berbagai wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil ya, itu tentu menjadi sumber human insecurity ya. Krisis air ya, krisis pangan, banjir ya, kekeringan ya, jadi produksi pertanian merosot dan segala macam ya. Itu akan dijelaskan di sini. Dan mungkin kalau tidak salah videonya juga akan memutar bagaimana Arab Spring ya, pergolakan politik di Arab yang terjadi beberapa waktu yang lalu itu masih berlanjut sampai sekarang. Itu dibaliknya ternyata juga ada soal perubahan iklim ini ya ternyata ya. Jadi bukan semata-mata soal politik saja ya, tetapi juga di situ ada faktor SDA dan lingkungan ya. Nah, kemudian yang berikutnya, faktor risiko yang ketiga, yang terakhir ini adalah ketika kelimpahannya itu justru menjadi sumber human insecurity ya. Jadi ada teori resource curse, ada soal apakah sumber daya alam itu mudah diambil atau susah ya. Kalau itu tambang emas seperti tadi di Kongo itu mudah diambil, tetapi kalau itu minyak ya yang butuh teknologi tinggi, itu namanya karakternya dari sisi eksploitasinya itu adalah obstructability ya. Nah, itu ternyata menghasilkan karakter konflik yang beda gitu ya. Nah, itu nanti akan dijelaskan. Kemudian bagaimana itu dipahami, itu ada dua teori, apakah grievance teori ataukah greed teori. Apakah pemicu dari konflik terkait sumber daya alam itu adalah karena adanya motif politik ya, motif politik. Misalnya karena kemarahan politik karena sumber daya alamnya diambil gitu ya. Misalnya di Aceh itu kan bisa dijelaskan dengan grievance. Atau karena kesempatan ekonomi ya. Jadi perang itu sendiri kesempatan ekonomi untuk bisa melakukan perdagangan ilegal ganja ya. Perdagangan ilegal senjata api, perdagangan ilegal berlian ya. Jadi justru penjelasannya berbeda. Jadi kesempatan ekonomi. Jadi greed istilahnya teori keserakahan. Lalu ada konflik durability. Nah, perkuliahan ini akan diisi dengan kuliah tamu oleh Akiko Horiba dari Sasakawa Peace Foundation. Jadi ini kesempatan yang sangat spesial ya bagi Anda untuk bisa mengikuti kuliah yang juga diisi oleh pengajar-pengajar dari negara lain ya. Nah, kemudian setelah membahas faktor resiko, lalu PB 6 ini sudah bicara mengenai bagaimana sumber daya alam itu terkena dampak dari perang. Dampaknya bisa bersifat sosial, ekonomi maupun ekologis. Dan bagaimana dampak ini kemudian menghasilkan human insecurity ya. Jadi misalnya tadi saya contohkan dampak ekologis jangka panjang dari perang Vietnam itu sampai sekarang masih dirasakan dan menjadi sumber human insecurity misalnya. Jadi ini kemudian setelah itu sudah masuk kepada sumber daya alam sebagai faktor peluang ya. Kalau sebelumnya tadi faktor resiko lalu dampak. Nah, blok keempat ini bicara mengenai sumber daya alam sebagai faktor peluang untuk menciptakan human security. Jadi kalau ada konflik, bagaimana sumber daya alam dijadikan bagian dari strategi penyelesaian konflik, penciptaan perdamaian, dan bagaimana kontrak politik baru itu juga mengadres isu ketidakadilan lingkungan. Misalnya kontrak politik barunya itu apa? Ya peace agreement itu ya, peace agreement ya. Peace agreement-nya harus bisa menjawab sumber
dari konflik yang salah satunya melibatkan sumber daya alam. Jadi isu mengenai resource wealth sharing ya, berbagi manfaat ekonomi, manfaat kemakmuran ya dari sumber daya alam, itu bagaimana itu diadres ya di dalam peace agreement ya, itu semuanya akan menjadi penting untuk menciptakan perdamaian ya. Nah, kemudian Anda akan UTS setelah itu, lalu minggu berikutnya ini sudah masuk ke konsolidasi perdamaian dan pembangunan pasca konflik. Kalau tadi penyelesaian konflik dan peace agreement, nah yang 4.2 ini di dalam peace consolidation dan post conflict development ya. Jadi bagaimana peace dividendnya itu juga dapat mencakup sumber daya alam ya. Jadi misalnya di Aceh itu salah satu isi perjanjian damai Helsinki adalah menjanjikan korban konflik dan kombatan mendapatkan lahan pertanian 2 hektar. Jadi di situ Anda bisa melihat dari sisi isi perjanjiannya ya. Kalau dari sisi pelaksanaannya kan selalu nggak ideal ya. Tetapi dari sisi perjanjian perdamaiannya ada satu klausul, satu pasal di mana sumber daya alam itu menjadi peace dividend. Jadi kalau dulunya sumber daya alam menjadi sumber keresahan, sekarang menjadi sumber perdamaian gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu ketika pemulihan kondisi sosial ekonomi, karena pasti setelah konflik itu kan kondisi ekonomi berantakan ya. Orang mengungsi, rumahnya hancur, lahan pertaniannya terlantar, udah jadi hutan misalnya ya. Nah, bagaimana kemudian pembangunan ekonomi, kondisi sosial ekonomi dan revitalisasi kelembagaan pasca konflik ini juga kemudian bisa mengadres isu-isu sumber daya alam dan lingkungan. Jadi misalnya saya sendiri pernah terlibat memimpin satu proyek di Poso ya, menjadikan upaya memulihkan kebun terlantar itu sebagai sarana kerjasama di antara komunitas yang dulunya berseteru pada masa konflik. Dulunya mereka beda agama, dan karena situasi perang mereka hanya bermusuhan ya. Padahal sebelumnya juga nggak bermusuhan. Tetapi kemudian ketika terjadi konflik, dan konflik itu dimobilisasi berdasarkan perbedaan agama, maka desa-desa yang beda agama yang sebelumnya nggak pernah ada apa-apa jadi bermusuhan juga begitu ya. Nah, ketika kemudian perdamaian disepakati, lalu kemudian pemulihan sosial ekonomi itu juga kemudian menjadikan sumber daya alam itu sebagai platform untuk mewujudkan kerjasama dan integrasi ya. Nah, lalu kemudian ini yang sifatnya post-conflict reconstruction. Lalu pada PB9 ini masih di dalam blok 4, bagaimana sumber daya alam menjadi faktor peluang. Itu orientasinya lebih ke depan ya. Jadi bagaimana kemudian pembangunan SDA dan lingkungan itu harus sensitif konflik ya. Jadi kalau kita menjalankan pembangunan, kalau kita menjalankan operasi perusahaan, kalau kita terlibat dalam program-program apapun gitu ya, yang di situ punya kaitan dengan sumber daya alam, maka pembangunan itu harus sensitif konflik. Jangan sampai kemudian justru program kita ya, operasi bisnis kita justru memicu konflik, misalnya begitu ya. Lalu juga tidak saja sensitif konflik, ya itu kan artinya sebetulnya lebih bersifat pasif ya, tetapi juga secara aktif menjamin human security ya. Nah, kalau itu bisa diwujudkan, maka sebetulnya kita mencapai apa yang disebut sebagai tata kelola SDA dan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan ya. Nah, ini kemudian mengantarkan kepada blok kelima. Nah, blok kelima ini sudah masuk ke kasus-kasus Indonesia. Nah, ini akan diawali dengan pemetaan dulu ya. Bagaimana sih sebetulnya faktor SDA itu dalam berbagai konflik berskala besar di tanah air ya. Jadi, bagaimana sih tipologi konfliknya. Lalu apa yang disebut sebagai konflik berskala besar ya. Jadi, fokus mata kuliah ini sebetulnya lebih ke konflik berskala besar. Meskipun sebetulnya teorinya bisa Anda gunakan untuk konflik yang berskala kecil ya. Tetapi untuk konflik berskala kecil ini kurang lebih nanti lebih banyak dibahas di kajian agraria dan di PKSD. Artinya Anda sudah mendapatkan itu ya. Anda sudah mendapatkan kasus-kasus konflik agraria ya, konflik
kehutanan. Itu konflik-konflik yang sifatnya skala kecil ya. Nah, tetapi yang kita lihat di sini ini adalah konflik berskala besar, dalam arti konflik itu kemudian melibatkan kekerasan secara terbuka dan berkonsekuensi pada jatuhnya korban yang cukup besar. Seperti di Poso ya, di Ambon, di Sampit, di Sambas, di Aceh pasti ya, di Papua, dan mungkin masih ada lagi ya nanti ya. Jadi ini fokus kita ke situ ya. Ini jadi yang 5.1 ini, PB10 ini akan lebih kepada pengantar dulu, memahami bagaimana tipologi konflik, apa itu konflik skala besar, bagaimana karakteristiknya, sebarannya, lalu bagaimana sih faktor SDA turut bermain di situ ya, baik dalam konflik komunal maupun etnonasionalis ya. Nah, setelah diantarkan pada kuliah PB10 ini, baru masuk ke kasus-kasus spesifik ya. Jadi di 5.2 ini, PB11, yang dibicarakan adalah konflik komunal. Jadi salah satu konflik berskala besar itu adalah konflik komunal. Artinya konflik yang melibatkan mobilisasi identitas primordial. Baik identitas primordial itu etnis ya, agama gitu ya, atau kombinasi dua hal itu gitu ya. Atau lebih abstrak lagi, pendatang penduduk asli ya. Nah, itu disebut sebagai konflik komunal. Lalu kita untuk tahun ini kita ambil kasus Ambon dan Poso, tetapi mungkin juga tergantung nanti dosennya mungkin juga akan diangkat juga konflik komunal di daerah lain ya, mungkin di Sambas, Sampit gitu ya. Selanjutnya di PB12 itu bicara mengenai konflik vertikal, dan dalam hal ini adalah gerakan etnonasionalis di Aceh. Nanti akan ditunjukkan bagaimana kasus konflik di Aceh itu juga merupakan resource war ya. Dia bukan semata-mata konflik atas nama identitas keacehan, etnonasionalisme ya. Etnonasionalisme itu kan nasionalisme berbasis etnik ya. Kalau Indonesia ini kan nasionalisme multi etnik ya, tetapi Aceh itu nasionalisme yang dibangun berdasarkan identitas etnis tertentu, yaitu etnis Aceh. Nah, tetapi di balik etnonasionalisme itu sebetulnya Aceh juga merupakan kasus di dalam literatur itu disebut sebagai resource war ya, perang sumber daya alam ya. Nanti di situ banyak sekali debat teoritisnya. Ada yang menjelaskan dengan teori greed ya, ada juga yang menjelaskan dengan driven teori, ada juga yang kombinasi dua-duanya ya, macam-macam gitu ya. Ini mulai dijelaskan dari bagaimana SDA berperan di dalam memicu konflik, bagaimana dampak perang terhadap lingkungan, lalu bagaimana juga sumber daya alam dan lingkungan itu berkontribusi terhadap penyelesaian konflik sampai kemudian juga pasca konflik ya. Dan bagaimana juga kemudian dinamika pasca konflik punya komplikasi dan di dalam komplikasi itu termasuk di dalamnya soal sumber daya alam juga ya. Nanti di praktikum ini juga ada kita hadirkan perspektif perempuan mengenai perdamaian di Aceh. Jadi bagaimana perempuan di sana punya gerakan perdamaian pada waktu itu ya. Lalu kemudian ini di daerah penghasil kopi di Gayo, di Bener Meriah dan Aceh Tengah. Dulu karena konflik, kebun kopinya jadi hutan semua itu ya, karena orang nggak berani lagi pergi ke kebun selama perang itu. Lalu bagaimana kemudian salah satu karakteristik yang spesifik di Gayo adalah selama konflik di Aceh itu di situ juga terjadi benturan antar etnis ya, baik antara etnis Gayo dengan Aceh, Jawa dengan Aceh, Gayo dengan Jawa mungkin ya. Jadi di Gayo itu khas ya, karena selain ada konflik yang sifatnya vertikal antara GAM dengan pemerintah, tetapi kemudian di Gayo sendiri terjadi konflik antar etnis juga sebetulnya. Nah, di dalam situasi semacam itu ada gerakan perempuan yang nanti akan kita dengarkan langsung ya. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke kasus di Papua. Dan di Papua ini akan diisi oleh kuliah tamu oleh Profesor Cahyo Pamungkas. Ini salah satu penyusun dokumen roadmap Papua ya. Jadi roadmap untuk perdamaian di Papua. Disebut roadmap Papua Damai, dan sampai sekarang roadmap itu terus dikampanyekan sebagai salah satu strategi penyelesaian konflik di Papua, meskipun
banyak sekali resistensi dari berbagai pihak ya, termasuk pemerintah ya. Tetapi kita ingin belajar dari sini dan harapannya tentu Anda semua sebagai mahasiswa ya, dan dalam hal ini mahasiswa di IPB, dan apalagi yang kemudian belajar mengenai soal sumber daya alam ini sebagai salah satu faktor di balik konflik itu, Anda bisa turut berkontribusi untuk men-switch ya, membalik ya, bagaimana kemudian sumber daya alam itu seharusnya bisa menjadi faktor penyelesaian konflik di Papua ya. Kalau sekarang isu Freeport, isu limbah di sana, isu Papua dan non-Papua dan segala macam itu masih sangat kental. Nah, kira-kira apa kontribusi Anda gitu ya? Kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir ini sebagai kuliah penutup, inilah yang kemudian sampai kepada SDGs nomor 16 ya. Jadi bagaimana kita mewujudkan peace, justice, and strong institution ya. Jadi institusi-institusi yang dikembangkan di atas sumber daya alam itu harus berdiri di atas pilar keadilan dan perdamaian. Kalau tidak, maka institusi politik kita, kebijakan kita, ya, institusi sosial kita itu akan rapuh. Jadi ini kuliah penutup kita. Ini beberapa daftar pustaka. Kalau Anda tertarik, ini semuanya bisa Anda akses ya. Silahkan nanti. Nah, saya kira itu ya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini.